Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran misteri. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini bercerita tentang sebuah kisah kantor baru angker bekas pesugihan. Cerita kali ini kiriman dari narasumber. Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Kita sebut saja namanya Pak Made, yaitu narasumber kami. Bercerita jika pada tahun sekitar 2009, ia diterima bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi yang berlokasi di Jakarta dan masih tergolong dalam perusahaan startup saat itu. Singkat ceritanya, di tahun 2012, perusahaan tempat Pak Made ini semakin besar dan berkembang. Sebelumnya, perusahaannya itu hanya mampu menyewa satu unit ruko 2 lantai dan lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, perjalanan perusahaan tempat Pak Made ini sudah berhasil menyewa kembali satu unit ruko tambahan yang bersebelahan dengan ruko tempat Pak Made bekerja. Namun, karena mengalami beberapa kendala efisiensi penempatan pekerja dan sebagainya, pimpinan perusahaan Pak Made ini memilih untuk sebaiknya tidak meneruskan sewa 2 unit ruko tersebut dan mencari ruko atau tempat kantor yang lain yang lebih besar serta muat menampung seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Setelah pindah kantor ke tempat yang baru, rupanya ada banyak masalah lain muncul dan hal-hal ganjil mulai dirasakan seluruh karyawan kantor tempat Pak Made ini bekerja. Lambat laun, rahasia besar mulai terungkap tentang latar belakang kantor baru tersebut. Lantas bagaimana kelanjutan cerita Pak Made? Seperti biasa, tanpa berlama-lama, kita mulai ke ceritanya ya teman-teman. Made yang pada saat itu baru lulus mengenyam pendidikan S1 di bagian teknik informatika, langsung mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman pendidikan formalnya. Berbekal nekat ijazah gelar S1, nyatanya Made ini cukup kesulitan mendapatkan pekerjaan yang diharapkannya. Ia seringkali ditolak dengan alasan belum punya pengalaman. Karena saat itu, Made adalah orang perantau yang berasal dari Pulau Bali. Made tidak lantas patah semangat. Ia terus-menerus melamar pekerjaan walaupun tidak sesuai dengan bidangnya. Sebagai contoh, Made ini tidak hanya melamar menjadi IT di perusahaan-perusahaan, melainkan sebagai administrasi keuangan, administrasi gudang, maupun bagian HR. Rupanya hal itu membuahkan hasil baik bagi Made. Kegigihan mencari pekerjaan berbuah manis manakala Made diterima bekerja di salah satu staf perusahaan startup di bidang telekomunikasi. Tahun 2009, Made resmi diterima menjadi staf pendistribusian pulsa dari agen menuju reseller atau counter-counter HP. Perjalanan Made pada saat itu bisa dibilang mudah bagi Made lakukan seorang diri. Perlahan, Made ini sudah mulai terbiasa dan beradaptasi dengan job desk-nya. Walaupun seringkali ia harus pulang ke kosannya sampai larut malam karena menunggu cut off atau laporan closing harian pendistribusian pulsa itu. Karena hal tersebut, lambat laun satu persatu dari karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut silih berganti terkecuali Made yang bertahan. Singkat ceritanya, dari tahun ke tahun, perusahaan tempat bekerja Made semakin besar dan ada peningkatan. Awalnya karyawan yang hanya tidak sampai 5 orang, kini mulai bertambah menjadi 25 orang termasuk di bagian divisi pendistribusian pulsa. Made pun ditunjuk sebagai kepala pimpinan yang membawahi 2 orang anak buahnya, serta banyaknya penambahan pegawai di berbagai divisi membuat pimpinan tempat Made bekerja ini menyewa sebuah ruko 2 lantai yang berada tepat di sebelah ruko lama dan intinya bersebelahan ya teman-teman. Di ruko lama ditempatkanlah divisi bagian stokis gudang kartu perdana, bagian pendistribusian pulsa dan juga bagian engineering dan juga bagian GA. Sedangkan di bagian ruko yang baru adalah bagian administrasi keuangan, bagian audit, bagian HR,
dan tempatnya si pimpinan perusahaan itu. Awalnya sih semua berjalan baik-baik saja, namun banyaknya keluhan dari karyawan-karyawan karena ribet jika harus mencocokkan data antara divisi yang bersebelahan tempatnya. Misalnya, contoh di bagian gudang mau ke bagian admin keuangan untuk pencocokan data. Apalagi jika dalam keadaan urgent, mereka menyarankan agar si pimpinan perusahaan ini mencari tempat lain yang muat menampung mereka semua dalam satu tempat atau tidak terpisah. Akhirnya, pada tahun 2012, si pimpinan perusahaan menyetujui masukan dari karyawannya dan memilih untuk menyewa kantor yang lebih besar daripada kantor lamanya. Saat perbedaan kantor dan pemasangan server, si pimpinan yang sebut saja namanya Pak Cokro ini meminta tolong kepada Made untuk menginap di kantor baru tersebut. Pak Cokro menjanjikan uang bonus tambahan sebesar Rp70.000 per hari jika Made mau menginap di kantor baru selama pemasangan server berlangsung. Jadi teman-teman, aku jelasin ya. Tugas Pak Made ini pada saat itu sih sebenarnya hanya ngemandorin tukang saja sama engineering untuk pemasangan server di waktu malam hari supaya tidak salah. Karena kan Pak Made salah satu karyawan yang paling lama bekerja di perusahaan itu. Jadi ya bisa dibilang dipercayalah gitu sama pimpinannya. Sewaktu malam hari, Made ini ingin beristirahat di ruangan yang letaknya paling pojok di kantor tersebut. Bisa dibilang malahan agak tersembunyi. Oh iya teman-teman, FYI atau ngomong-ngomong, sampai di sini menurut pengakuan Pak Made, si narasumber ini, bahkan yang pertama kali menemukan ada sebuah ruangan tersembunyi di kantor adalah Pak Made itu sendiri. Jadi saat pertama datang ke kantor baru, Made ini mau ke kamar mandi. Namun malah gak sengaja lah dia menemukan ruang kosong itu yang lokasinya bersebelahan dengan ruang server. Namun entah bagaimana jadinya, pintu untuk masuk ke ruangan tersebut itu bukan semacam pintu kayu, melainkan dari bahan gipsum yang dibalut oleh wallpaper dinding. Jadi untuk sekilas, pasti orang tidak akan menyadari jika itu ada ruangan lain ketika Made ini membuka ruang kosong itu pada saat siang hari. Memang tidak ada sesuatu hal yang aneh di dalamnya, hanya saja ruangan tersebut berdebu dan juga kotor oleh sawang-sawang. Made segera membersihkan ruangan tersebut dan rencananya memang saat malam ia akan tidur di ruangan itu. Sebelumnya Made ini berencana akan tidur di ruangan server. Namun karena ruang server ini masih dalam tahap perbaikan dan pemasangan komputer, kabel, kelistrikan, dan lain-lain, Made ini memutuskan untuk tidur di ruangan sebelahnya yang secara kebetulan ia temukan itu. Dan ketika malam hari, mata Made ini sulit terpejam. Ia pun mendengar suara-suara bising di luaran, padahal jam menunjukkan pukul 2:30 dini hari atau setengah 3 pagi ya teman-teman. Made ini lalu mencoba mengirimkan pesan BBM kepada temannya Mas Muji si engineering. Mas, kok malam-malam gini masih kerja? Sudah tidur aja dulu mas, kerjaannya bisa dilanjut besok, ucap Made. Made tidak menerima balasan apapun dari Mas Muji, tapi suara bising itu masih saja ia dengar. Made kemudian keluar dari ruangannya dan ia berniat untuk menghampiri Mas Muji di ruangan server. Tapi begitu Made keluar, semua hening dan keadaan gelap gulita. Made membatin, loh, kok semua gelap gulita? Di ruangan server maupun di kantor semuanya sudah tidak ada orang, gumam Made sambil berjalan melihat-lihat ke sekeliling kantor. Suasana mendadak menjadi hening dan sudah tidak terdengar lagi bunyi-bunyi bising-bising suara ketukan di dinding serta suara langkah kaki seperti yang ia dengar dari dalam ruangan. Saat Made ingin kembali ke ruangan untuk melanjutkan tidur lagi, Made dengan jelas melihat si Mas Muji ini sedang berdiri menghadap ke ruangan Made sambil kepalanya tertunduk. Loh, Mas Muji, ikut nginep juga disuruh sama Pak Cokro? Dikira saya aja mas yang nginep di sini? Padahal kata Pak Cokro Mas Muji lemburnya cuma sampai jam 11 malam aja. Cerocos Made. Mas Muji si engineering ini tidak menjawab apa-apa, hanya saja terlihat kepalanya mengangguk saat ditanya. Karena Made yang pada saat itu mulai mengantuk, ia terus permisi ke Mas Muji yang ada di depannya untuk dia masuk kembali. Permisi ya mas,
Saya mau lanjut tidur lagi ya. Sambil membuka pintu ruangan. Di dalam ruangan itu, Made merasa perlakuan Mas Muji ini kok agak aneh. Muji hanya berdiri mematung di depan ruangan yang dipakai Made untuk tidur. Keesokan harinya, Made ini terbangun mendengar suara bising bor, ketukan palu, serta suara orang geser-geser meja dan peralatan kantor. Namanya juga baru pindahan ya teman-teman. Kebayanglah bagaimana berisiknya, apalagi keadaan kantor masih dalam keadaan yang kosong. Jadi suaranya itu terdengar sekali, sangat menggema. Made segera membuka pintunya dan benar saja, kini suasana di kantor mulai ramai kembali dengan para pekerja yang sebagian merenovasi kantor dan sebagian lagi sedang sibuk tarik jaringan menuju ke server. Made lalu berpapasan dengan Mas Muji yang sedang berjalan menuju ke ruangan server. Beli Made, kamu tidur di mana semalam? Saya mau pulang jam setengah 11 malam cariin kamu buat kasih tahu kalau saya nggak bisa pulang jam 11. Ya karena istri saya sedang sakit. Saya pikir kamu nggak jadi menginap. Ya sudah, semua lampu saya matikan dan kuncinya saya bawa. Mendengar pengakuan dari Mas Muji, Made ini langsung bengong. Ia yakin jika semalam yang ia lihat adalah Mas Muji. Ya udah Bli, aku lanjut kerja lagi ya, sambung Mas Muji sambil menepuk pundak Made, dan Made pun seketika terhenyak dan berusaha meyakinkan dirinya jika semalam mungkin dia ini sedang bermimpi atau berjalan dalam keadaan setengah sadar dan tidak sadar. Setelah semua barang dari kantor lama berhasil dipindahkan ke kantor baru dan juga semua server sudah berjalan, para pegawai pun berantusias menempati kantor baru tersebut. Di dalam kantor itu pun kini terisi oleh 25 orang pegawai dari berbagai macam divisi yang sudah digabung menjadi satu. Dari 25 karyawan, 19 orang diantaranya beragama muslim yang taat. Made yang merasa mengetahui ada sebuah ruangan kosong yang bisa dipakai untuk beribadah, kemudian memberitahukan kepada teman-teman kantornya jika ada ruang tersembunyi yang letaknya paling ujung, yaitu sebelah server. Mbak Selvi, Mas Nurdin. Ngomong-ngomong, Mbak Selvi ini kepala bagian keuangan ya teman-teman, sedangkan Mas Nurdin ini bagian HRD. Tolong kasih tahu ya ke anak-anak lainnya kalau ada ruangan kosong yang bisa dipakai untuk musola. Ruangannya sudah saya bersihkan kok Mbak, Mas. Tinggal dipakai saja kalau mau menunaikan ibadah sholat, ucap Made memberitahukan. Nah, kebetulan biasanya kalau pas masuk jam sholat, anak-anak ini yang berada di kantor yang beragama muslim langsung gercep banget ambil wudhu dan menunaikan ibadah sholat secara berkelompok-kelompok bergantian. Tiba pukul 1 siang, yang mana seharusnya sudah memasuki waktu zuhur, ada salah satu karyawati yang bernama Desi. Desi ini sempat menolak ajakan teman-temannya untuk sholat. Des, ya udah, sholat dulu yuk. Yang lain udah pada selesai tuh, tinggal kita doang yang belum, ajak Almira dan 2 orang teman lainnya. Ntar dulu deh Mir, lo duluan aja, gue gak apa-apa sholat sendiri juga, kerjaan gue masih banyak ini, tolak Desi. Giliran Desi mau menunaikan sholat, ia sempat melihat teman-temannya barusan itu sudah kembali lagi ke meja masing-masing, yang artinya sudah selesai ibadahnya. Desi kemudian langsung pergi untuk berwudu, dan itu sendiri ya teman-teman, dan membawa mukena serta sajadah miliknya ke ruang tersembunyi itu yang kini sudah beralih fungsi menjadi ruang musola. Begitu masuk ke musola, Desi terkejut sekaligus heran. Kok bisa temannya Almira yang ngajakin Desi sholat barusan itu masih ada di ruang musola, sedang berdiri dengan posisi membelakangi Desi, serta masih lengkap memakai mukena. Karena Desi berpikir Almira ini masih sholat, jadi ya udah, si Desi ini ya sholat aja gitu tepat di belakangnya Almira. Ketika Desi ini sholat, ia sempat tidak fokus, sebab kok bisa si Almira nggak gerak-gerak badannya. Yang Desi lihat, Almira hanya berdiri sambil mematung sambil membelakangi Desi dari sewaktu Desi ini masuk ke dalam ruangan itu. Begitu si Desi ini masuk ke bagian ruku di rakaat kedua, secara otomatis Desi ini menatap fokus ke bawah sajadah, dan ia benar-benar syok manakala ia melihat juntayan rambut gimbal yang panjang sekali, yang setelah diamati benar-benar itu berasal dari Almira yang ada di depannya. Desi seketika terdiam
dan benar-benar gak ngerti apa yang terjadi. Kok bisa tiba-tiba muncul juntayan rambut gimbal yang panjang sekali sampai menyentuh ke sajadah Desi. Ternyata si Almira ini yang sedari tadi berdiri di depan Desi kini menoleh dengan wajah yang Masya Allah, naudzubillah min dzalik, gak karu-karuan bentuknya. Persis kayak kuntilanak yang wajahnya ini pucat banget menyeringai menatap ke arah Desi. Sontak saja Desi ini tidak sadar, dan begitu Desi sadar, ia sudah dikerubungi oleh banyak orang kantor sambil kepala dan hidungnya diberi minyak kayu putih. "Des, sadar dong Des," ucap ibu Selvi yang menepuk-nepuk pipinya. Desi kemudian menceritakan kejadian yang barusan dia melihat setan di ruang musola, dan lalu ia tidak sadar. Pengakuan Desi seketika membuat gaduh seisi kantor tersebut, tidak terkecuali Made yang ikut berkomentar tentang pengalamannya melihat Mas Muji saat menginap di sana. Namun rupanya Mas Muji sudah pulang lebih awal. Dari mulai kejadian pingsannya Desi di ruang musola serta pengakuan Made, para karyawan kini enggan jika harus menunaikan sholat sendiri-sendiri di ruang musola itu. Sesudah dua kejadian aneh tadi, muncul kejadian lain manakala saat itu. Ini cuma berselang 3 hari ya teman-teman dari kejadian si Desi ini. Divisi finance atau keuangan yang dikepalai oleh Ibu Selvi mengadakan lembur. Walaupun memang sih tidak semua anak divisi yang lembur, tapi setidaknya ada beberapa nama yang terpilih untuk lembur, yaitu Desi, Almira, dan juga Rara, dan serta juga Ibu Selvi tentunya. Ngomong-ngomong, di sini jam lembur kantor tersebut itu hitungannya adalah per jam atau per 1 jam tambahan dari jam pulang kantor. Jadi contoh simpelnya si kantor itu pulang jam 5 sore. Nah, diberi waktu deh 1 jam untuk istirahat. Dan setelah itu baru masuk hitungan lembur di jam 7 malam dan seterusnya. Karena sewaktu itu kerjaan bagian keuangan ini sedang menumpuk untuk closing akhir bulan. Jadi mereka berempat ini sepakat untuk jam istirahatnya yang 1 jam tadi itu dipakai hanya untuk sholat maghrib saja, dan kembali ngerjain laporannya walaupun mereka nggak dihitung lembur waktu istirahat 1 jamnya itu. Begitu mereka sudah selesai menunaikan sholat maghrib bersama-sama, mereka langsung ke meja masing-masing untuk membuat laporan. Kebetulan meja Ibu Selvi ini letaknya agak paling ujung yang mengarah ke meja anak buahnya. Saat Bu Selvi ini sedang membuat laporan, matanya ini melihat ada seorang lelaki berbadan tambun memakai pakaian rapi, kemeja, celana bahan, yang tiba-tiba berjalan menuju ke meja Desi. Anehnya mulut Bu Selvi ini ya seolah seperti bungkam. Hanya saja ia terus memperhatikan lelaki itu yang langsung menghilang. Ibu Selvi ini terus beristighfar di dalam hatinya, sampai pada akhirnya Desi ini tiba-tiba menjerit dan juga kesurupan. Sontak saja semua karyawan yang ada itu ya kaget bukan main. Desi yang kesurupan itu marah-marah karena ruangan kosong sudah beralih fungsi menjadi musola. Ibu Selvi segera meminta bantuan security kantor untuk menerjang tubuh Desi agar tidak meronta-ronta. Serta dengan sekuat tenaga, Bu Selvi dan juga teman-teman yang lainnya mencoba mendoa-doakan Desi sampai kembali sadar. Sejak peristiwa aneh beruntun, diputuskanlah untuk para karyawan diperbolehkan pulang jam 16.45 dan tidak ada bagian lembur. Jika ingin lembur, pekerjaannya bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing tanpa harus standby di kantor. Rupa-rupanya, tidak hanya sampai di situ saja keganjilan yang mereka rasakan. Entah bagaimana, perlahan suasana kantor pun menjadi sangat berbeda. Banyaknya pertengkaran antara karyawan satu dengan karyawan yang lain membuat hawa di sekitar menjadi tambah negatif. Made pun mengakui terkadang ia bisa tiba-tiba ingin marah-marah tidak jelas kepada anak buahnya, dan juga antara sesama karyawan yang sebelumnya akur menjadi banyak masalah dan banyak keributan setiap harinya di kantor itu. Puncak dari segala macam perkara yang terjadi di kantor tersebut adalah dalam waktu 3 bulan sudah ada 7 kali karyawan yang mengalami kecelakaan saat ingin berangkat maupun pulang bekerja. Salah satunya dialami sendiri oleh Made. Saat itu, Made yang kebetulan dimintai tolong oleh Pak Cokro untuk mengirimkan atau mendistribusikan kartu-kartu perdana ke konter-konter pulsa menggunakan mobil kantor. Tiba-tiba,
Mobil yang dikendarinya itu mengalami remblong sehingga harus menghantam trotoar jalan. Beruntung, keadaan Made ini masih bisa selamat walaupun hanya luka-luka ringan saja dan tangan kirinya patah. Pak Nurdin si HRD kemudian buka suara. Jika sepertinya rentetan kejadian demi kejadian di kantor baru ini ada campur tangan sesuatu yang tidak kasat mata. Pak Nurdin pun rupanya pernah mengalami pengalaman mistis saat waktu ia berada di kamar mandi. Secara tiba-tiba ia melihat sesosok lelaki bertubuh tambun dengan mengenakan kemeja dan celana kain yang hanya berdiri di depan cermin. Pak Nurdin si HRD pun langsung mengenali jika lelaki itu bukan karyawan yang menjadi bagian perusahaan. Pak Nurdin lalu menyapa, "Pak, Bapak mau cari siapa? Dan ada perlu apa ya?" tanya Pak Nurdin. Lelaki tersebut hanya diam saja. Bahkan menoleh wajah ke arah Pak Nurdin pun itu tidak. Pak Nurdin yang agak kesal kemudian menyelesaikan buang hajatnya. Namun begitu Pak Nurdin menoleh ke arah si lelaki, ia sudah menghilang. Cerita dari Pak Nurdin dan pendapat beliau pun langsung ditanggapi oleh Bli Made. Kalau benar begitu, kebetulan minggu ini Biung dan juga Aji saya dari Bali mau datang menjenguk saya. Biung saya ini di Bali seorang cenayang, Mas. Mungkin ia bisa melihat apa yang terjadi di sini, jawab Made. Oh ya udah Bli, bagus kalau begitu. Biar nanti saya izin ke Pak Cokro untuk memperbolehkan Biung atau Ibunda Bli Made melakukan ritual jika diperlukan untuk membersihkan hawa negatif yang ada di kantor ini, jawab Pak Nurdin. Keesokan harinya kebetulan Pak Cokro yang semenjak pindah ke kantor baru ini sering tidak hadir langsung segera ditemui oleh Pak Nurdin. Tanpa banyak basa-basi, Pak Nurdin si kepala personalia itu mengungkapkan semua keganjilan-keganjilan yang ada di kantor tersebut. Dari mulai kejadian aneh Made di hari pertama menginap di kantor ini, lalu Desi yang pingsan sampai dengan kesurupan, kejadian Ibu Selfie, dan juga Pak Nurdin sendiri yang melihat sosok pria tambun misterius tiba-tiba menghilang, para karyawan dan karyawati yang sering mengalami kecelakaan, sampai dengan pertengkaran di kantor yang seperti tidak ada habisnya. Secara mengejutkan ternyata Pak Cokro si pimpinan ikut memberikan pengakuan yang tidak kalah mencengangkan. Loh, kok kejadiannya sama ya seperti yang saya rasakan di rumah? Setelah pindah ke kantor baru, saya pun merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Makanya sejujurnya akhir-akhir ini saya jarang sekali masuk kantor, jawab Pak Cokro. Pak Cokro lalu menjelaskan saat awal pindah ke kantor baru, ia selalu dimimpikan hal-hal yang aneh, yaitu lehernya dililit sebuah juntayan rambut gimbal yang panjang sekali. Mimpi itu terus-menerus dirasakannya selama 3 hari berturut-turut. Setelahnya Pak Cokro sering mendapati anak sulungnya yang bernama Satrio berumur 15 tahun. Ini dia itu berjalan sendiri dengan mata yang terpejam. Ketika Satrio dibangunkan dari tidur berjalannya, ia mengaku jika lehernya dililit juntayan rambut gimbal. Pak Cokro seakan percaya tidak percaya dengan ucapan Satrio, sebab apa yang dimimpikan oleh Pak Cokro kok bisa sama dengan Satrio. Satrio pun menjadi sering sakit-sakitan, dan tentu saja tubuhnya ini menggigil saat selesai maghrib sampai dengan jam 2 dini hari. Tapi setelahnya tubuh Satrio ini seperti baik-baik saja tanpa ada tanda-tanda gejala penyakit. Satrio juga menjadi sangat penakut. Ia tidak betah jika sendirian di rumah karena sering melihat sesosok kepala wanita yang berambut sangat panjang melayang-layang di langit-langit kamarnya, persis seperti yang ada di dalam mimpinya. Akibat dari kejadian aneh yang dialami Satrio si anak sulung Pak Cokro, hubungan antara suami istri itu pun ikut merenggang. Pak Cokro meminta istrinya yang sama-sama pebisnis agar menemani Satrio di rumah sampai keadaan Satrio stabil. Tapi nyatanya sang istri pun meminta waktu Pak Cokro untuk turut andil bergantian mengurusi Satrio. Hal sepele yang berada di rumah pun bisa langsung membuat pertengkaran antara Pak Cokro dengan istrinya, hingga puncaknya Pak Cokro mau tidak mau mengalah bergantian menemani Satrio berada di rumah. Atas semua permasalahannya itu, Pak Cokro berantusias ketika mendengar Pak Nurdin akan memanggil ibu dari Made yang kebetulan akan berkunjung menjenguk anaknya. Wah,
Boleh tuh, sekalian deh. Kalau bisa Ibunda Made ini tolong datang juga ke rumah saya. Tolong dicek ada apa ya dengan rumah dan juga keadaan rumah tangga saya ini. Padahal awalnya saya suuzon jika ini mungkin perbuatan rival bisnis yang iri, jawab Pak Cokro. Pak Cokro sampai memanggil Made untuk mempercepat waktu kedatangan ayah dan juga ibundanya, yang tentu saja akan ke Jakarta, serta semua ongkos perjalanan akan dibayarkan oleh Pak Cokro. Selain itu, Pak Cokro sampai berjanji memberikan bonus jika semua permasalahan yang ada di kantor serta di rumahnya ini bisa terpecahkan dan bisa terselesaikan. 4 hari kemudian, Made dan juga Pak Imron, sopir kantor, lalu menjemput kedua orang tua Made di bandara. Atas perintah Pak Cokro, sesudah menjemput dan juga menjamu makan siang kedua orang tua Made ini, rencananya mereka akan bertemu Pak Cokro di rumahnya. Begitu sampai di depan gerbang rumah Pak Cokro, Ibu Nilu ini langsung menggeleng-gelengkan kepalanya. Rumah ini terisi aura gelap yang haus darah, ucapnya. Kedua orang tua Made lalu bertemu dan bersalaman dengan Pak Cokro. Pak Cokro pun segera mengutarakan permintaannya kepada Ibu Nilu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, baik di kantor ataupun di rumahnya akhir-akhir ini yang dianggap sangat janggal. Pak Cokro masih kukuh dengan pendiriannya jika mungkin ini ada hubungannya dengan rekan bisnis yang mungkin iri dengan kesuksesan Pak Cokro. Bukan, ini bukan sebuah santet kiriman, tapi ini adalah perjanjian lama dengan iblis yang belum terselesaikan, jawab Ibu Nilu pasti. Ternyata beberapa hari sebelum datang ke Jakarta, Ibu Nilu ini sempat berkomunikasi dengan Made. Made diminta membawa 1 butir telur ayam yang sengaja disimpan di ruang musola. Saat di pagi hari, ketika telur itu sengaja dipecahkan oleh Made atas perintah ibunya, isi telur ayam itu seperti berwarna hitam dan berbau busuk. Hal tersebut dianggap jika ada aura iblis yang jahat yang sengaja ditanamkan untuk sebuah kepentingan yang secara simpelnya disebut dengan pesugihan. Pak Cokro sontak saja terkejut mendengar ucapan Ibu Made ini. Sebagai muslim yang taat, Pak Cokro ini berani bersumpah jika dirinya sangat menjauhi perbuatan musyrik seperti itu. Saya harus menyelidikinya di kantor Bapak terlebih dahulu. Sepertinya ini semua ada sangkut pautnya dengan kantor yang baru ditempati, jawab Ibu Nilu. Tepat di hari besoknya, seluruh aktivitas kantor diliburkan oleh Pak Cokro. Hal itu disebabkan karena Pak Cokro meminta Ibu Nilu untuk melakukan penelusuran secara gaib dan melakukan pembersihan. Ibu Nilu kemudian diarahkan oleh Made langsung ke tempat ruang tersembunyi yang dipakai untuk musola. Menurut Made dan juga kawan-kawan lainnya, disitulah tempat yang dirasa paling angker dan hawanya dingin agak lembab. Ibu Nilu lalu kemudian bersila memejamkan mata serta mulutnya berkomat-kamit merapalkan bacaan-bacaan doa di dalam ruangan itu. Hingga tidak lama terdengar suara ledakan yang entah dari mana sumbernya, namun hanya terdengar suaranya yang seperti petasan. Tidak hanya ada suara, namun kini muncul semerbak bau seperti kabel terbakar yang menyelubungi seluruh isi ruangan kantor. Ibu Nilu meminta agar anaknya yaitu Made serta para security yang ikut menyaksikan supaya segera pergi. Ibu Nilu pun berpesan kepada Pak Cokro jika sebaiknya pindah dan segera kosongkan saja kantor tersebut, sebab berdasarkan terawangan Ibu Nilu terlihat jika ada sesosok iblis wanita yang berambut panjang sekali dan mukanya sangat menyeramkan. Dipercaya kekuatan iblis itu sangat dahsyat karena berumur ratusan tahun. Si iblis meminta darah tumbal manusia sebagai perjanjian baru dan pastinya iblis itu marah karena ruang yang seharusnya digunakan untuk memberikan persembahan digunakan menjadi musola. Tidak ada pilihan lain bagi Pak Cokro. Akhirnya Pak Cokro pun mau tidak mau menuruti saran dari Ibu Nilu untuk segera pindah ke kantor lain yang lokasinya kebetulan tidak jauh dari rumah Pak Cokro. Setelah pindah ke tempat yang baru, alhamdulillahnya baik keluarga Pak Cokro maupun seluruh karyawannya sudah tidak pernah lagi terkena hal-hal yang aneh. Terakhir, sekedar info tambahan dari narasumber yaitu Made. Jadi kantor yang baru disewa belum lama oleh Pak Cokro ini sebelumnya dipergunakan sebagai bank. Di tahun 1990, krisis moneter.
usaha mendirikan bank itu tidak seribet saat ini perizinannya, sehingga banyak rakyat dengan modal pas-pasan bisa membuat bank sendiri, serta usaha perbankan tersebut sangat amat menjanjikan keuntungannya. Usaha perbankan tersebut dari waktu ke waktu semakin menjamur, dan karena semakin banyaknya saingan, tak ayal para pemilik bank sampai nekat melakukan perjanjian dengan iblis supaya bisa mendapat keuntungan cepat serta mendapat nasabah yang banyak. Akan tetapi, tragis di tahun 1997 sampai 1998 terjadi krisis moneter dan banyaknya perubahan kebijakan perbankan, sehingga mau tidak mau banyak bank-bank yang isinya dianggap kurang layak harus ditutup dan mengalami kebangkrutan. Tidak terkecuali pimpinan bank tersebut yang ikut kolab. 4 tahun kejadian kantor bank yang telah kosong tersebut dibeli oleh pengusaha muda. Tapi aneh, belum ada 1 tahun perusahaan mulai beroperasi, santer terdengar kabar jika ada kejadian tragis pembunuhan sesama karyawannya di kantor. Latar belakang motif pembunuhan tersebut sampai kini masih belum diketahui pasti apa. Namun, menurut kesaksian dari si pembunuh itu, ia selalu dibisikkan untuk membunuh teman sekantornya itu. Dan ternyata karyawan yang terbunuh di kantor tersebut ciri-cirinya sama dengan sesosok lelaki misterius bertubuh tambun yang dilihat oleh Pak Nurdin serta Ibu Selvi. Setelah kejadian pembunuhan, kantor itu kembali tidak beroperasi selama beberapa tahun dan terisi kembali di tahun 2007. Dari tahun 2007 sampai tahun 2012, entah sudah beberapa kali berganti-ganti penyewa maupun kepemilikannya, karena memang baik siang ataupun sore hari karyawan yang bekerja di kantor tersebut banyak mengalami gangguan spiritual. Bahkan desas-desusnya sampai ada yang bunuh diri. Semua info yang didapat ini adalah dari salah seorang security yang mengaku jika ayahnya dulu pernah bekerja sebagai OB di bank tersebut. Sang ayah pernah bercerita jika memang di kantor tersebut ada sebuah ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh si pimpinan saja. Dan di hari-hari tertentu si pimpinan bank ini rutin membawa air kembang dan juga dupa, yang lalu dibawa masuk ke dalam ruangan yang diduga itu adalah ruangan tersembunyi itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih untuk kalian semua ya teman-teman yang sudah mendukung channel ini juga. Saya Adi, narator baru kalian. Semoga kalian suka mendengarkan cerita-cerita yang saya bawakan di channel ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada kali ini? Kalian bisa tulis komentar kalian di bawah. Kritik saran kalian ya tentu saja untuk membangun channel ini. Dan banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Semoga kalian bisa menerimanya ya teman-teman. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya dalam menapaki hidup ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.